Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun Anda berada. Teman-teman saya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu bahagia, sejahtera, dan sehat selalu, mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, yang pertama video saya tentu membincang tentang pentas Mazda Akbar Salam nanti malam ya. Jadi ini tanggal 1 April Mazda Akbar Salam pentas di Kecamatan Gundang. Lengkapnya seperti flyer ini yang sudah diterbitkan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti lebih sukses dan tidak hujan ya. Tanggal 30 menurut saya sukses, walaupun pentasnya sebenarnya kan Celimen, tempatnya juga kurang representatif, tempatnya sempit ya, sindirnya saja umpel-umpelan. Tetapi pentas itu justru bagus, pentas itu begitu enjoy ya teman-teman. Jadi Mang Ayu Bagio mantan temannya yang pemain demung, demungnya gampang besar yang tong tong tong, genjelingan itu kan demung teman-teman. Mudah-mudahan nanti lebih sukses dan saya usahakan datang teman-teman. Kalau datang itu banyak informasi yang bisa saya dapatkan itu. Kalau namanya YouTuber ya, nah iso oleh informasi kemudian disampaikan pada netizen, pada subscribernya, pada penonton itu kan bisa senang kalau menyampaikan dengan berita yang real, valid and reliable. Valid itu benar, reliable itu dapat dipercaya. Tentu dikala saya membuat video ini, kalau video saya ngarang-ngarang tidak benar suatu hari, kalau tidak cocok dengan besok, oh ternyata Om Tris yang dikatakan dalam video beberapa bulan yang lalu salah. Pernah saya seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi ibaratnya orang diinterogasi itu antara pertanyaan satu itu pasti ada dengan pertanyaan yang keberapa. Jadi kalau ditanya yang pertanyaan nomor 1, nomor 2 itu lupa, ditanya lagi sudah enggak, beda, berarti apa yang disampaikan tidak konsisten. Itulah teman-teman. Tentu selanjutnya biar video saya ini menjadi channel yang universal, biar tidak ada negatif thinking bahwa saya ini dianggap channelnya Astabrata, padahal tidak ya. Maka saya tetap akan menceritakan tentang seniman-seniman yang lain ya teman-teman, seniman-seniman yang lain. Kalau saya dijadikan tim digitalnya Astabrata ya mau saja, kan karuan ya. Walaupun mungkin channel saya tidak ada penontonnya sedikit, kan dibayar. Tetapi kan itu tidak terjadi teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjut. Jadi beberapa yang lalu saya itu kan membuat video tentang Ki Herjuno Pramarisa ya, karena ya dikait-kaitkan ada yang menjodoh-jodohkan dengan Niken Salindri. Itu kan biasa, itu namanya netizen seperti itu. Tapi ceritanya sebenarnya seperti apa ya? Ceritanya sebenarnya seperti apa? Ya, jadi mungkin ini menjadi rujukan teman-teman YouTuber kalau ingin meng-up tentang Herjuno, yaitu dalang muda yang ganteng. Ternyata ada yang tidak tepat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah cucu dari almarhum Ki Anom Suroto. Seperti itu. Ya, benarkah itu? Lah, dulu saya mengatakan tidak. Jujur saya dulu waktu mengatakan tidak itu saya WA kepada Mbak Birgita Ayu. Hanya ingin tahu karena Mbak Birgita Ayu kan pernah pentas di Surabaya ya dengan Ki Herjuno itu. Ternyata mengatakan bahwa tidak, hanya satu kata tidak. Bukan ya, seperti itu. Tidak atau bukan ya. Nah kemudian begini teman-teman, di kala tanggal 30 itu saya kebetulan tidak sengaja duduk melihat wayang dengan bundanya Mbak Yovika itu. Yo namanya YouTuber yo ngulik bahan, tanya ngalor ngidul gitu. Sebenarnya Bunda, yang pertama saya tanyakan kan, benar tuh Bunda bahwa Ki Herjuno Pramarisa itu cucunya Ki almarhum Ki Anom Suroto? Bukan Om. Oh. Nah terus wong si Mas Herjuno itu kan kelahiran Bandung, sekarang masih kuliah di Jakarta. Kemudian
kakeknya itu kepala universitas itu ya, Mbah apa yang katanya, Mbah Rektor ya itu. Ya seperti itu. Lah kok dikaitkan dengan Ki almarhum Anum Suroto seperti apa? Ya jadi memang Cak Ki Herjuno itu muridnya. Jadi muridnya Mas Bayu itu loh. Muridnya Mas Bayu ya mungkin kakeknya karena yo rektor dan melihat bakat cucunya. Ya melihat bakat cucunya kemudian dikursuskan ke Mas Bayu Haji, akhirnya bisa menjadi dalang seperti itu. Nah, kemudian ternyata begini teman-teman, Ki Herjuno itu belum dalang yang pure tanggapan dari panggung ke panggung, belum pure. Artinya apa? Bahwa mayangnya Ki Herjuno itu hanya insidental. Jadi di mana ada momen hari apa di universitas mengadakan apa, itu masih seperti itu ya. Jadi nanti misalnya ada acara ulang tahunnya siapa, seperti itu. Jadi belum dibuka lebar seperti dalang-dalang Ki Yusuf Ansor, Mas Akbar Salam, kemudian Mas Gading, belum seperti itu. Bahkan informasinya anehnya begini, kok bisa ya dalang ya Mas Herjuno itu, padahal bahasa Jawanya tidak lancar teman-teman. Bahasa Jawanya tidak lancar karena terlahir di Bandung ya. Itu loh, bahasa Jawanya tidak lancar tetapi bisa dalang ya. Tentunya nanti kalau bahasa Jawanya sudah semakin menguasai tentu akan menjadi dalang yang bagus ya. Tentu itu tergantung konsistensi, apakah terus ingin meneruskan jadi dalang yang profesional atau mungkin ya pokoknya sekedar mendalang saja di kala ada momen-momen tertentu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang ini perlu saya sampaikan, yang banyak tanya, kenapa Yovika itu bisa gabung dengan si Mas apa ya, Herjuno Pramarisa itu. Ternyata teman-teman, yang karena Herjuno itu adalah muridnya Mas Bayu, jadi dikala Herjuno itu pentas itu yang mengcasting, jadi sing merekomendasi itu justru pengrawit seniornya Ki almarhum Haji Anum Suroto. Di pentas kapan itu malah yang mengcasting sing milihnya yaitu saya lupa namanya ya. Terus saya tanya, sebenarnya sudah berapa kali sih bahwa si Yovika itu pentas dengan Ki Herjuno? Ini catatannya biar tidak lupa. Yang diingat ya, Jakarta pernah, Palembang pernah, Kebumen, Surabaya dan Bandung dan lain-lain. Jadi dipandang bahwa Yovika ternyata ada chemistry dengan Ki Herjuno itu. Kalau Yovika tidak bisa, mungkin baru mencari yang lain. Selama Yovika masih bisa, Yovika selalu di job Ki Herjuno seperti itu. Wah, masih muda kok Om, masih 19 tahun ya, masih belum ada 20 tahun toh, bener ya. Yang itu kemarin dijodoh-jodohkan dengan Niken Salindri itu, bahkan ternyata Ki Herjuno sendiri belum dibuka biak betul-betul jadi dalang profesional dari panggung ke panggung. Jadi pentasnya ya pokoknya kalau ada momen tertentu kakeknya Pak Rektor yang mengatakan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tentunya sekarang mulai prepare saya untuk melihat Mas Akbar Salam. Kebetulan tidak terlalu jauh ya, masih bisa saya jangkau. Tapi kalau sampai luar kota ya mungkin tidak ya teman-teman. Ya hanya ingin dapatkan berita dari teman-teman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.